Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan bahagia selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan serta keselamatan pada kita semua. Amin. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Biomedik 2 ini. Bab ini merupakan bab kelanjutan tentang sistem-sistem pada manusia yang membahas tentang sistem muskuloskeletal. Apa yang menyebabkan tubuh manusia bisa berdiri, berlari, duduk, dan aktivitas-aktivitas lainnya? Ya, tentu saja karena adanya sistem gerak pada manusia, di mana terdiri atas rangka, otot, dan persendian. Kali ini kita akan membahas mengenai rangka atau kerangka manusia, di mana kita akan membahas mulai dari pengertian rangka manusia, fungsi rangka, struktur rangka, dan jenis rangka. Kemudian kita akan membahas tentang otot yang meliputi struktur, jenis, dan fungsi otot. Lalu sendi yang meliputi struktur, jenis, dan fungsi sendi. Di sini kita akan membahas 3 topik pembahasan, yaitu topik pertama tentang rangka atau skeletal, topik kedua yaitu tentang sendi atau artikulasio, topik ketiga yaitu otot atau muskulo. Selanjutnya topik pertama pada bab ini yaitu tentang rangka, di mana peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang sistem rangka yang terdiri dari bagaimana nanti peserta didik menjelaskan pengertian-pengertian tulang, menjelaskan struktur tulang, menjelaskan fungsi tulang, dan menjelaskan tentang macam-macam tulang. Sistem skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan sendi di antara tulang-tulang tersebut. Sistem skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang-tulang atau rangka, di mana secara umum fungsi dari sistem skeletal tersebut ada beberapa. Yang pertama yaitu menyediakan bentuk untuk menopang tubuh atau formasi kerangka, di mana tanpa tulang maka kita akan hanya menjadi seonggok daging yang tidak berbentuk. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai alat gerak pasif, di mana tulang dinamakan sebagai alat gerak pasif sebab memang tidak mampu bergerak sendiri, di mana tulang membutuhkan campur tangan otot yang nantinya akan berkontraksi dan berelaksasi. Demikian halnya pun otot nanti juga tidak akan dapat bekerja sendiri, bekerja tanpa adanya tulang, karena nanti otot akan melekat pada tulang, sehingga keduanya pun akan bersinergi sebagai alat gerak nantinya. Kemudian melindungi organ-organ internal bagian dalam, organ-organ bagian dalam tubuh dari benturan-benturan fisik, seperti paru-paru yang dilindungi oleh tulang dada, kemudian berbagai jenis organ-organ lainnya yang dilindungi oleh tulang. Selanjutnya itu ada fungsi imunologi, di mana tulang itu dapat menghasilkan sel-sel darah putih yang dapat melawan kuman penyakit yang datang dari luar. Kemudian yang terakhir itu tulang adalah sebagai tempat penyimpanan kalsium dan lemak. Selanjutnya ini merupakan fungsi khusus dari tulang, yaitu pembentukan nada suara atau sinus paranalis, kemudian emal gigi pada pencernaan mekanis, mengatur frekuensi gelombang pendengaran, yaitu di tulang kecil telinga, dan mempermudah proses kelahiran pada panggul wanita.
Ini merupakan perkembangan tulang, di mana tulang berasal dari membranosa dan kartilago. Proses peletakan tulang atau histogenesis disebut juga sebagai ossifikasi. Jika pembentukan itu dalam bentuk dari selaput disebut sebagai penulangan intramembranosa, dan tulang yang terbentuk disebut sebagai tulang membran. Kemudian ada tulang endokondrial yang merupakan tulang yang berasal dari penulangan tulang rawan, sehingga disebut sebagai kartilaginosa atau penulangan tidak langsung. Pembentukan tulang sendiri itu dimulai sejak manusia masih berada dalam perut sang ibu atau masih dalam bentuk janin. Tulang terbentuk dari jaringan mesenkim yang merupakan salah satu jaringan embrional yang terbentuk pada masa awal-awal pembentukan embrio. Kemudian nantinya akan terbentuk tulang rawan atau kartilago, dan tulang-tulang ini contohnya yaitu tulang-tulang pada bayi yang mungkin bisa kita rasakan itu masih sangat lunak. Selanjutnya setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun, di mana pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Dan pada usia 20 tahun ke atas, pertambahan panjang tulang akan sangat sedikit. Namun penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Ini merupakan pusat ossifikasi, di mana pusat ossifikasi ada dua, yaitu pusat primer dan pusat sekunder. Pusat primer ini merupakan pusat awal dari ossifikasi, di mana ini merupakan pusat ini timbul pada awal kehidupan dari janin. Pusat ini disebabkan oleh akibat adanya rangsangan genetik pada proses pertumbuhan dari si janin. Kemudian pusat sekunder ini merupakan pusat yang terjadi pada ujung-ujung tulang panjang dan tulang besar, dan pusat ini akan timbul setelah terjadinya proses kelahiran. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan tulang yaitu pertama faktor genetik, di mana seperti kita contohkan itu antara orang Asia dan orang Eropa, di mana orang Asia memiliki tulang-tulang yang dengan ukuran yang lebih pendek, sementara orang Eropa itu memiliki ukuran panjang tulang yang lebih panjang. Kemudian ada faktor nutrisi. Ini kita contohkan kejadian stunting yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi sehingga tulang tidak berkembang dengan maksimal. Kemudian ada faktor endokrin. Biasanya memang hormon sangat berperan sekali terhadap pertumbuhan tulang, seperti hormon paratiroid, tirokalsitonin, hipofisis, dan tiroksin. Ini juga akan menyebabkan kelainan-kelainan pada orang yang seperti adanya gigantik atau pertumbuhan raksasa, dan ini disebabkan oleh hormon ini. Jadi misal kita lihat ada orang Asia yang sangat tinggi sekali, ya, bahkan mencapai tingginya sekitar 210 cm, bahkan lebih tinggi daripada orang Eropa, dan ini disebut sebagai pertumbuhan gigantik. Ya, ini disebabkan oleh faktor hormon. Kemudian ada faktor persyarafan, di mana faktor persyarafan ini memang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tulang, seperti mungkin kita tahu adanya kejadian penyakit polio yang menyebabkan rusaknya sistem syaraf oleh virus polio. Dengan kerusakan sistem syaraf ini menyebabkan tulang tidak tumbuh dengan maksimal. Kemudian berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama, tulang panjang, yaitu tulang yang berada di lengan atas, lengan bawah, tangan, tungkai, dan kaki. Kecuali tulang-tulang yang
berada di pergelangan tangan dan kaki. Badan tulang ini disebut sebagai diafisis, sedangkan ujungnya disebut sebagai epifisis. Yang kedua yaitu tulang pendek, tulang yang ada di pergelangan tangan dan kaki. Selanjutnya tulang pipih, yaitu tulang pada iga, bahu, pinggul, dan kranial atau tengkorak. Terakhir, tulang yang tidak beraturan, seperti tulang vertebrata dan tulang wajah. Berdasarkan sifatnya, tulang dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, yaitu tulang rawan. Tulang ini bersifat lentur, sehingga karena dia terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan metrik berupa kondrin atau campuran protein dan polisakarida. Pada orang dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada beberapa bagian tempat, seperti pada telinga, hidung, antara rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, dan antara ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang sejati, merupakan tulang yang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama bagian poros tubuh atau aksial, di mana tulang-tulang ini terdiri dari 80 tulang pada manusia dewasa umumnya. Kemudian bagian alat gerak atau apendikular yang terdiri dari 126 tulang pada manusia dewasa umumnya, sehingga total pada manusia ada sekitar 206 tulang. Ini merupakan rangka aksial yang terdiri dari tulang-tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Ini merupakan rangka apendikular yang terdiri dari rangka bagian atas, di mana terdiri dari galang bahu dan tulang tangan. Kemudian rangka bagian bawah yang terdiri dari gelang panggul dan kaki. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu sendi, di mana peserta didik nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian sendi, struktur sendi, fungsi sendi, dan menjelaskan macam-macam sendi. Persendian atau artikulasi merupakan hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting pada proses gerak yang dilakukan oleh manusia, di mana gerakan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain pada persendian ini nanti diikat oleh suatu jaringan disebut sebagai ligamen. Kemudian gerak pada persendian dilapisi oleh minyak-minyak sendi. Jika minyak sendi pada tulang habis, maka gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan ini biasanya disebut sebagai osteoartritis. Menurut jaringan, sendi itu dapat dibagi atas sendi fibrosa atau sendi mati, yang merupakan sendi yang dihubungkan oleh kolagen. Tidak ada gerakan antar tulangnya. Dimana contohnya itu hubungan antar tulang yang membentuk tengkorak atau sutura. Lalu berikutnya adalah sendi cartilaginosa atau sendi kaku, merupakan sendi yang dihubungkan oleh kartilago yang tersusun dari ujung-ujung tulang rawan, menghasilkan sedikit gerakan atau gerakan minimal, di mana contoh dari sendi ini adalah sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Terakhir yaitu sendi sinoval, yang merupakan persendian yang dipisahkan oleh celah yang berisi cairan sinoval, di mana sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas.
Kebanyakan persendian termasuk jenis ini. Jenis sendi gerak terdiri dari beberapa jenis, yaitu pertama sendi pelana, yang merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan dua arah. Contohnya pada telapak tangan dan ibu jari. Lalu sendi putar, yang merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan rotasi atau memutar. Contohnya pada lengan bawah dan lengan atas. Terakhir yaitu sendi peluru, yaitu sendi yang menghubungkan antar tulang yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh yaitu pada tulang, pada gelang bahu dan lengan atas. Selanjutnya ada sendi engsel yang merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan satu arah. Contoh pada lutut dan siku. Lalu sendi luncur yang merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan badan dapat melengkung ke depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar seperti pada sendi pergelangan kaki. Selanjutnya itu ada sendi geser yang merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan menggeser. Contohnya pada tulang belakang. Stabilitas sendi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama adanya jaringan kolagen kapsula pada sendi dan ligamen. Kemudian bentuk permukaan sendi, di mana nanti akan menentukan gerakan spesifik sendi. Kemudian adanya tulang lain seperti otot, seperti adanya otot ya, maksudnya ada tulang lain, adanya otot, kemudian juga adanya bantalan lemak pada sendi. Kemudian tegangan pada tendon yang menempel pada tulang yang bersendi. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu otot, di mana peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian otot, menjelaskan struktur otot, fungsi otot, dan macam-macam otot. Otot membentuk 43% berat badan. Sepertiganya merupakan protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernafas, dan perselatik usus terjadi karena adanya aktivitas dari otot. Fungsi sistem otot rangka yaitu menghasilkan gerakan rangka atau alat gerak aktif yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian mempertahankan sikap posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, dan menunjukkan pintu masuk dan keluar pada saluran dalam sistem tubuh, di mana fungsinya itu mengatur keluar masuk, bisa masuk atau tidaknya suatu benda ke saluran tubuh. Kemudian mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot dan panas. Tipe jaringan otot, yaitu pertama otot polos yang memiliki satu inti berada di tengah, dipecarafi oleh syaraf otonom atau involuter. Saraf otot polos yaitu tidak berserap, terdapat di organ bagian dalam atau visceral seperti pada usus, lambung, dan lain-lain. Sumber ion kalsium dari CES, sumber energi utama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang-kadang mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan karena harus berkontraksi secara terus-menerus. Otot rangka, di mana otot ini memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik atau somatik, melekat pada tulang. Sumber dari ion kalsium dari otot ini adalah retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme yaitu dari aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan sangat cepat lelah.
Selanjutnya otot jantung. Otot ini memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh syaraf otonom atau involuntar. Syaratnya otot ini berserat, dan otot ini hanya ada di jantung. Sumber ionnya adalah dari CS dan RS. Sumber energi yaitu dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Ini merupakan komposisi otot yang terdiri dari air, protein, dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat bergerak adalah otot yang melekat pada bagian rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka disebut myofibril, yang merupakan sumber kekuatan otot dan dapat melakukan gerakan kontraksi. Karena massa utamanya yaitu adalah serabut. Setiap myofibril tersusun dari satu satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut sebagai zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan myosin. Protein yang tersusun dari aktin dan myosin disebut aktomyosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi, maka terjadilah perubahan zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi, maka ukuran otot itu dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berrelaksasi. Ini merupakan soal yang nantinya harus dikerjakan. Silahkan nanti dikumpulkan minggu depan. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Dari saya banyak-banyak mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.